Pada kali ini kita akan membahas tentang sholat Jumat. Kali ini pembahasan yang ketiga. Yang pertama kemarin sudah kita bahas tentang syarat-syarat wajibnya Jumat. Maksudnya siapa saja orang yang sudah wajib untuk mengerjakan sholat Jumat. Itu kita bahas pada pembahasan yang pertama. Pada pembahasan yang kedua kemarin, kita juga sudah membahas tentang syarat-syarat mengerjakan sholat Jumat. Jadi ketika kita sudah merasa wajib untuk mengerjakan sholat Jumat, kemudian kita akan mendirikan sholat Jumat, maka untuk mendirikan sholat Jumat itu ada beberapa syaratnya. Itu juga sudah kita bahas pada pembahasan yang kedua kemarin. Dan pada pembahasan yang ketiga ini kita akan membahas tentang fardu-fardunya ketika mengerjakan sholat Jumat. Jadi ketika kita sudah merasa wajib untuk mengerjakan sholat Jumat, kemudian kita sudah mendirikan sholat Jumat, maka ketika kita sudah mengerjakan sholat Jumat, atau ketika kita mengerjakan sholat Jumat, atau ketika di suatu tempat masyarakat mendirikan sholat Jumat, maka sholat Jumat itu pun ada beberapa fardu yang harus dikerjakan. Adapun fardu-fardunya sholat Jumat itu ada 3. Yang pertama khutbatani, membaca 2 buah khutbah. Jadi sholat Jumat itu bisa sah kalau di dalamnya ada 2 khutbah. Kemudian fardunya sholat Jumat yang kedua adalah yaqumu fihima wa yajlisu bainahuma. Jadi fardunya sholat Jumat yang pertama itu dibacakan 2 buah khutbah. Yang kedua adalah membacanya khutbah bagi yang mampu itu harus dengan berdiri, dan di antara 2 khutbah itu harus duduk. Itu fardunya Jumat itu. Kemudian yang ketiga adalah wa antusalla raka'ataini fi jama'atin, mengerjakan sholat Jumat dengan berjamaah. Itu yang paling sempurna adalah mendengarkan 2 buah khutbah atau adanya 2 buah khutbah, kemudian sholat 2 rakaat Jumat dengan berjamaah. Itu yang paling sempurna. Seandainya ada makmum yang ketinggalan sampai misalnya sholat Jumat sudah dikerjakan 1 rakaat, tinggal ketemu 1 rakaat, itu ya bisa, tapi ada beberapa masalah, atau misalnya nanti ada sholat duhur dan lain sebagainya. Tapi yang jelas yang sempurna, yang tidak perlu lagi yang ada sholat duhur atau mengulang duhurnya, itu adalah yaitu ketika khutbah dimulai kita sudah berada di dalam masjid sampai selesai, kemudian sholat Jumat 2 rakaat dengan berjamaah. Nah, jadi sekali lagi ketika seseorang sudah merasa wajib untuk mengerjakan sholat Jumat, kemudian di suatu tempat, suatu wilayah, kemudian mendirikan sholat Jumat, maka sholat Jumat itu ketika telah didirikan harus
ada 3 macam fardu ini, yaitu 2 buah khutbah, duduk di antara 2 khutbah, kemudian sholat 2 rakaat Jumat dengan berjamaah. Nah, 2 khutbah ini yang menjadi sahnya sholat Jumat itu juga memiliki beberapa rukun. Jadi sekali lagi, khutbah ini bisa sah, sehingga Jumatannya juga bisa sah kalau khutbah ini memenuhi rukun-rukun yang nanti akan kita bahas. Rukun khutbah ini tidak hanya perlu diketahui oleh orang yang menjadi khatib saja, tapi juga oleh makmum. Mengapa? Karena kalau makmum tidak tahu rukun-rukunnya khutbah, ketika misalnya ada salah satu khatib yang kurang rukunnya, kurang salah satu rukunnya, misalnya ketika berkhutbah, maka si jamaah tadi, si makmum tadi, itu wajib nanti yang ada sholat duhur atau mengulang sholat duhurnya. Mengapa bukan Jumatnya yang diulang? Ya repot kalau ngulang Jumatnya. Jumat itu kan harus berjamaah sholat Jumatnya. Kalau harus ngulang Jumatnya lagi, berarti harus ngulang khutbahnya juga berarti. Kalau nanti salah lagi ya jadi repot. Makanya dalam fikih kita temukan bahwa seandainya ada salah satu khatib yang kurang salah satu rukunnya ketika berkhutbah, maka yang tahu tadi harus mengerjakan sholat duhur kembali, mengulang sholat, tapi yang diulang sholat duhurnya. Jadi ringkasnya semua kita, baik itu makmum atau khatib itu sendiri, kita wajib tahu tentang rukun-rukunnya khutbah. Bagi makmum sebenarnya nggak wajib tahu, nggak wajib. Cuman penting, karena kalau nggak tahu, seandainya khatibnya salah, atau kurang salah, atau kurang syarat rukunnya, ya ndak, karena ndak tahu ya ndak sholat Jumat lagi, ndak sholat duhur lagi. Karena ndak tahu ya ndak ulang sholat duhurnya. Padahal harusnya ketika khatib, ketika berkhutbah kurang rukun-rukunnya khutbah, maka harus mengulang sholat duhur. Adapun rukun-rukunnya khutbah itu ada 5. Kalau dalam kitab-kitab fikih itu tertulis ada 5. Yang pertama, hamdulillahi ta'ala, membaca alhamdulillah, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersebut dalam sebuah hadis, an Jabir bin Abdullah yaqulu, dari Jabir bin Abdullah dia berkata, kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ati yahmadullah ala tisrawahu Muslim. Adalah khutbah yang dibaca oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat, itu diawali dengan memuji kepada Allah, membaca alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kalau dalam ilmu fikih kita temukan bahwa rukun-rukunnya khutbah yang kedua itu membaca sholawat. Tetapi karena dalam sebuah hadis itu ada tentang syahadat, maka biasanya para khatib itu membaca syahadat setelah memuji kepada Allah, setelah alhamdulillah.
Walaupun syahadat ini nggak termasuk rukun menurut dalam ilmu-ilmu fikih, tapi sangat penting untuk dibaca. Makanya banyak setiap khotib ini hampir semua ketika berkhutbah setelah memuji kepada Allah, setelah membaca Alhamdulillah, itu membaca syahadat. Karena tersebut dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, dari kanjeng Nabi beliau bersabda, kullu khutbatin laisa fiha tasyahhudun fahiya kal yatil jatma'i. Rawahu Abu Dawud. Setiap khutbah yang di dalamnya tidak dibacakan kalimat syahadat, maka seperti halnya orang yang tangannya buntung, tidak bertangan. Nah, maka walaupun dalam para ulama fikih tidak menuliskan, tidak menyebutkan dalam rukun-rukunnya khutbah tentang syahadat, tapi ini perlu untuk dibaca. Dalam hadis lain juga disebutkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah sesungguhnya kanjeng Nabi itu bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, wa ja'altu ummataka la yajuzu lahum khutbatun hatta yashhadu annaka abdi wa rasuli. Rawahul Baihaqi. Aku telah menjadikan kepada umatmu bahwa mereka tidak boleh dalam berkhutbah sehingga mereka bersaksi atau bersyahadat bahwa sesungguhnya engkau adalah hambaku sekaligus utusanku. Jadi dalam dua hadis ini jelas bahwa bersyahadat atau membaca kedua kalimat syahadat dalam berkhutbah itu penting, perlu. Walaupun dalam kaidah fikih itu tidak disebutkan bahwa rukun khutbah itu membaca kedua kalimat syahadat. Nah, kalau dalam susunan fikih karena tidak dituliskan tentang kalimat syahadat, maka yang kedua itu adalah summa sholatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Walafduhuma muta'ayanun. Rukun khutbah yang kedua dalam susunan ilmu fikih adalah membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lafaz sholawat itu sudah ditentukan. Artinya apa? Sudah jelas. Sudah jelas kalau sholawat ya berarti Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad dan yang sejenisnya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yang menjadi rukunnya khutbah adalah summal wasiyatu bitaqwa. Wasiat taqwa. Wala yata'ayyanu labduha ala sahih. Dan wasiat takwa ini tidak dijelaskan atau tidak ditentukan lafadznya. Jadi boleh misalnya dengan ittaqullah atau misalnya dengan usikum wa nafsi bittaqullah dan lain sebagainya. Yang jelas isinya adalah wasiat bertakwa agar para makmum, para jamaah itu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat dari rukunnya khutbah adalah wa qira'atu ayatin fi ihdahuma.
membaca salah satu ayat Al-Quran di salah satu dari dua khutbah. Jadi baik di khutbah awal ataupun akhir, boleh juga di kedua-duanya, itu harus ada salah satu ayat Quran yang sengaja kita baca. Artinya sengaja kita membaca ayat Al-Quran tersebut dalam sebuah hadis. An Jabir bin Samurah qala, dari Jabir bin Samurah dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbatani yajlisu bainahuma yaqra'ul Qur'an. Al-hadis rawahu Muslim. Adalah khutbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu duduk di antara kedua khutbah kemudian membaca ayat dari Al-Qur'an. Kemudian yang kelima dari rukunnya khutbah yang perlu kita ketahui adalah wa dunga'u lil mu'minina wal mu'minati fil khutbati saniyati. Membaca doa untuk orang-orang mukmin di dalam khutbah yang kedua. Nah, ini rukun yang membuat khutbah bisa dihukumi sah. Dan kita walaupun sebagai makmum itu boleh atau perlu untuk tahu. Karena seandainya ada khotib yang ketika membacakan khutbahnya tertinggal atau kurang salah satu rukunnya yang sudah kita bahas tadi, maka kita nanti harus mengulang sholat duhur. Nah, itu tata caranya begitu. Jadi sekali lagi ringkasannya adalah bahwa dalam pembahasan sholat Jumat ini ada 4 pembahasan. Yang pertama membahas tentang siapa sih orang yang wajib untuk mengerjakan Jumat. Nah, setelah kita semua tahu misalnya dalam suatu daerah sudah merasa tahu, sudah merasa wajib untuk mengerjakan sholat Jumat, tentu kita bersepakat untuk mendirikan suatu Jumatan. Nah, ketika kita mendirikan suatu Jumat, sholat Jumat maksudnya, maka agar sholat Jumat tadi juga sah, maka sholat Jumat itu juga memiliki beberapa syarat. Itu sudah kita bahas kemarin. Kemudian pembahasan yang ketiga, ketika sholat Jumat sudah didirikan, sudah dikerjakan, maka agar sholat Jumat itu sah, maka sholat Jumat juga memiliki fardu yang harus dikerjakan ketika mengerjakan sholat Jumat, yaitu membaca 2 khutbah. Kemudian di antara 2 khutbah itu khotibnya itu duduk. Nah, yang ketiga sholat Jumat itu dengan 2 rakaat beserta jamaah. Selain khutbah, yang menjadi fardunya Jumat adalah sholat Jumat dengan berjamaah 2 rakaat. Kemudian pada pembahasan yang keempat, mengingat bahwa fardunya sholat Jumat itu yang 2 itu berhubungan dengan khutbah, maka khutbah itu bisa sah sholat Jumatnya, bisa sah khutbahnya kalau khutbahnya itu memenuhi atau memiliki 5 rukun yang baru saja kita bahas. 5 rukun secara fikih yang ditulis itu 5. Tapi karena syahadat tadi juga penting, maka biasanya para khatib itu yang kedua itu membaca kalimat syahadat. Jadi semuanya ada 6. Tapi tetap yang kedua itu tidak dihitung rukun
Karena memang ya demikian itulah dalam ilmu-ilmu fikih, dalam kitab-kitab fikih, bahwa rukunnya khutbah itu hanya 5. Tanpa ada tulisan kalimat syahadat menjadi rukun. Tapi mengingat pentingnya, maka juga perlu untuk dibaca. Jadi ini pembahasan tentang sholat Jumat. Nah, jadi pembahasan sholat Jumat sudah selesai. Nanti kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.